Hello, good evening, dan kita masuk dalam tayangan perdana Milan Corner. Let's go. Ada Bang Kemal. Milan Corner, Bang, Bang. gimana Bang? Kita bikinin Milan, Bang. Gue udah Milan banget nih. Gue nayangin Milan, Bang, semalam, Bang. Gila. Iya, nonton, lihat gue, Bang. Iya, bagus Milan ya, Bang ya. Goblok. Ini baru opening udah goblok aja. Bagus. Milan Amorim oke lah. Oke. Ada potensi, Bang. Ya, oke, kalau gitu kita absen dulu pastinya buat seluruh Milanisi yang ada di seluruh Indonesia. Bagian dari momentum kemarin udah ada pramusim kita tayangin 1 lawan Celtic, dan semoga nanti ada momentum-momentum lainnya. Dengan format seperti biasa, kalian Milanisi dari kota mana aja. Karena kemarin gue udah bikin Juve Corner, ternyata banyak, Bang, seluruh Indonesia, Bang. Ada, Bang, gue bikin, Bang, Juve Corner, tapi channelnya terpisah. Bukan di Hanif Tamrin. Bukan di Hanif Tamrin. Jadi gue bikin sendiri yang itu. Nah, ternyata ada di Cilacap dari apa. Nah, gue pengen tahu juga nih. Fans-fans Milan yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin bisa bergabung di channel ini, nonton kita berdua, Bang. Itu dari kota mana, siapa tahu nanti kita bisa bikin offline event, Bang. Gitu. Atau khusus channel Milanisti. YouTube sendiri, Bob. Tapi mohon maaf, Bang, Dean jangan diajak dulu ya, Bang. Oh ya, oke. Dia kan tahu gua gitu kan. Jangan jujur pakai baju Milan jadi seri kan. Jadi jelek kan pakai jinx. Ternyata dia ngejinx. Enggak bercanda, Dean. Respect. Ya itu Mas Dean katanya kalau di Itali timnya Milan, makanya dia beli baju Milan. Iya, tau gitu gue nitip ya. Iya, bener. Gak apa-apa, ntar gue di endorse Puma. Oke, tadi malam itu adalah secara resmi the opening of Ruben Amorim era. Nice dream ya. Dengan hasil ya mungkin kita nggak bisa lihat secara pramusim, hasil nggak usah kita lihat ya, Bang ya. Tapi bagaimana akhirnya era Ruben Amorim ini officially kick off, dan dari permainan yang diperlihatkan kemarin, bagaimana perasaan lo sebagai fans? Karena ini kan langsung berubah nih ya, dari permainan Allegri yang kalau bisa 2 kali passing aja udah jadi gol nih, Bang ya. Allegri 0 passing, Bang. 0 passing. Black Magic, Bang. 0 passing gol, cuma dia doang tuh bisa begitu. Sampai Real Madrid naksir tuh. Kok bisa nggak ada passing gol gitu kan? Itu. Nah, kemarin akhirnya udah dapet tuh principle of play seorang Ruben Amorim mulai kelihatan, walaupun secara terapan mungkin belum sempurna. Nah, lu sebagai fans Milan ngelihat perubahan ini, bagaimana perasaan lu, Bang? Yang pertama adalah gue siap begadang nih kalau ini. Nggak ngantuk nih. Nggak ngantuk ya. Yang jelas nonton Amorim nih nggak ngantuk lah gitu. Walaupun ini jadi kayak MU-nya Italia ya. Jadi kan sama-sama setan merah kan. Sama-sama merah. Cuma memang begitu Ruben Amorim udah kelihatan lah skemanya gitu. Maksudnya build up dari belakang. Walaupun tolong buat Ruben Amorim jangan pakai si anjing Pavlovic ya. Gak biasa dia, Bang, tolol aja. Lu gak bisa bikin skema kayak gitu build up dari belakang gitu dengan lu pakai Pavlovic, Gabi atau Mori, gak bisa, Bang. Hancur, Bang. Sama kipernya kasihan jujur, anak muda tuh kemarin. Kena mental dia, Bang. Kena mental itu, Bang. Iya, kena mental dia. Iya, emang gak cocok dia juga build up dari gitu kan, memang butuh kiper yang sweeper gitu. Sweeper goalkeeper, benar. Jadi emang butuh yang kayak siapa dulu? Ederson ya? Siapa? Ederson. Yang City kan? City. Nah, dia butuh kiper-kiper kayak gitu. Emang kalau pakai taktik Amorim, Milan emang harus belanja besar-besaran sih. Terutama registanya tuh. Maksudnya itu concern gue, Bang. Pas gue lihat kemarin, wah, kalau mainnya kayak gini nggak bisa pakai Ricci tuh, Bang. Wah, gila, ini belanjanya berapa banyak ya? Iya, itu dia PR-nya. Makanya gue waktu itu bilang juga di tackle bebas bahwa kalau Milan memutuskan, Cardinale memutuskan pakai Amorim, gue rasa tuh nggak bisa kita cuma 1-2 musim bareng Amorim, nggak bisa. Emang harus running panjang, Bang. Karena dengan sistem skema Amorim ini, itu tuh build-nya itu harus chemistry pemain terus bagus, Bang. Itu dia. Iya, karena kalau lu pakai sistem kayak gini terus pemain lu cabut-cabutan, pelatih lu cabut-cabutan, hancur, Bang. Hancur. Iya, karena ini harus main bareng minimal 3 musim bareng. Sehingga main passing operan pendek kayak gitu-gitu udah hapal mati di luar kepala tuh, Bang. Oh, kalau si A lari ke sini, gua ke sini gitu. Lu lihat tadi malam, ya Allah, Bang, itu kan masih kayak tolol semua. Ricci-nya kemana, Bartesaghi kemana. Jadi kayak bego semua gitu. Nah, makanya ketika memutuskan untuk pakai Amorim, gue bilang
bilang di tackle bebas, berarti harusnya Cardinale sadar ini tuh harus project jangka panjang. Ya. Karena sebenarnya prospeknya ada bang. Benar. Cuma tinggal si Amorim ini dikasih kekuasaan seperti di Sporting Lisbon, nggak di MU dia nggak dapet. Ya. Makanya dia mencak-mencak kan. Benar. Di Milan kalau dikasih kepercayaan, gue yakin Amorim bisa. Tapi itu dia. Lu kalau belanja besar-besaran, lu pecat tuh 2 musim. Misalkan 2 musim kita nggak masuk Liga Champions juga. Ya. Terus lu pecat 2 musim, tolol ini tim bang. Lu beli segitu, lu beli Gonzalo Ramos, striker termahal, pembelian AC Milan sebanyak masa. Gue selalu mention itu karena tolol beli Gonzalo Ramos bang. Maksudnya lu bisa beli striker lain gitu. Lu bisa beli, apalagi kebutuhannya Amorim itu kan lu butuh trequartista 2 orang. 2 orang. Trequartista bukan yang klasik ya, tapi yang zaman sekarang gitu. Lu butuh kayak Pellegrini gitu, lu butuh kayak misalkan Barella gitu, lu butuh pemain. Sebenarnya ada beberapa pemain sih kayak pemainnya Cremonese kayak Berti gitu bagus tuh buat Milan tuh. Terus habis itu Baldanzinya Roma, Pisili. Nah lu butuh pemain kayak gitu tuh yang kayak Bruno Fernandes misalkan. Nah ketika lu nggak dapat pemain trequartista kayak Florian Wirtz 2 orang, habis lu. Kalau dan itu yang sebenarnya kelihatan banget tadi malam. Coba kita lihat ya beberapa principle of play yang memang kita harus being fair juga bang. Dalam beberapa momen kelihatan dengan pemain seadanya gini mereka berusaha untuk menerjemahkan. Tapi lebih banyak nggak tepatnya. Nggak mediocre semua. Mediocre semua. Iya, jadi kadang ya nggak tepat presidennya. Kita lihat ada 2 situasi di mana sebenarnya nih mulai kelihatan build up-nya. Nah ini Tomori. Nah lu sendiri dengan 3 setup ini Gabia, Tomori dan Pavlovic. Lu ngerasa Milan nggak punya ingredients untuk bisa menerjemahkan apa yang Amorim pengen? Nggak bisa bang, karena kan lu butuh kayak Stones gitu loh. Maksudnya yang kayak lu bisa butuh back yang build up dari belakang, terus habis itu dari build up dari belakang lu kasih ke Regista lu, ke deep lying playmaker lu gitu. Nah itu tuh harus jadi semua bang. Rich itu sebenarnya tadi malam menjadi seperti itu kan. Cuma kan nggak siap aja gitu. Emang nggak biasa aja. Makanya lu ada Mario Gila, bahkan sekarang kita punya Diawara kan AC Milan tuh. Itu tuh bagus bang, ketika Mario Gila main dia bisa tuh bang. Kita tuh butuh back yang bisa keep bola dan bisa intimidatif di saat yang sama gitu. Sosoknya tuh intimidatif gitu. Benar. Back lawan ketika lihat Pavlovic, gua gocek lu anjing gitu kayak apaan lu gitu kan. Lihat Tomori kayak tolol lu, gua gocek Gabia gitu. Dan kita tuh butuh sosok itu, makanya pembelian Amorim itu selalu dia backnya dulu sama kayak STY. Kayak dia mau Inacio, tadi sempat mau Inacio kan. Gonzalo dia beli Inacio. Mario Gila dulu gitu. Inacio gagal kan karena terlalu mahal juga. Sempat Antonio Silva juga tapi ke Bournemouth. Iya, ke Bournemouth. Jadi dia ngincer back dulu karena build up dari belakang itu dia butuh kayak ball keep defending yang defender gitu ya. Terus dia butuh regista yang bagus. Ketika build dari belakangnya udah bener, enak ke depannya bang. Benar. Habis itu trequartista. Kalau sayap oke lah, itu penting juga untuk formasinya dia ya. Tapi Chukwueze kan cukup oke lah gitu. Lu masih punya Pulisic ya, Soso lalu masih bisa manfaatkan dia gitu. Leo oke lah cabut nggak apa-apa. Mungkin nggak cocok juga dengan skema ini. Nah, lu ketika lu punya back kayak Mario Gila, terus lu udah punya Diawara yang dimana pemain-pemain muda ini cukup oke keeping bolanya gitu. Terus lu punya Regista yang sekarang kita nggak tahu nih Registanya siapa yang mau diincar sama Amorim kan. Sulit sih Regista zaman sekarang bang ya. Memang ada satu nama sebenarnya pemain Maroko tuh yang Ayub siapa tuh? Ayub gue lupa namanya. Ayub Buadi. Iya Ayub Buadi. Harus tipikal kayak gitu tuh bang. Maksudnya keeping bolanya oke gitu. Maksudnya lu sebagai seorang Regista oke, lu di belakang defender udah posisi lu di situ aja. Lu butuh itu di playmaker Vitinha kan, lu mention Vitinha juga. Nah, lu siapa nih yang akan dibeli Amorim ketika skema pembelian Amorim ini nggak jalan? Mungkin Milanisti harus sabar 1 musim pertama berkorban dulu tuh. Minimal masuk Liga Champions dapat uang cash keras, habis itu lu bisa belanja lagi. Amorim harus dikasih waktu agak panjang sih. Ini nggak bisa. Tapi ini percaya sama gue ya buat Milanisti ya yang lagi nonton ya. Kayaknya musim pertama kita dengan pemain ini berat guys. Itu gue ngerasa Juventus dengan Spalletti musim kedua akan lebih gacor. Inter gak usah diragukan lagi. Napoli juga pasti. Ya kita nggak tahu Napoli dengan Allegri bakal seperti apa ya. Tapi yang pasti gitu. Como sama Roma bakal tetap naik. Como Roma karena ini musim kedua musim mereka. depan tuh yang gacor gue yakin Juventus, Como, Roma itu gacor semua. Inter juga. Sama Inter juga. Nah sisanya kayak Atalanta. Nah Daniel Maldini tuh cocok tuh bang. Daniel Maldini. Anaknya Paolo Maldini. Tapi gue kalau ngelihat ya apa yang diperlihatkan oleh Milan semalam, gue kalau bener-bener Cardinale pengen nge-backup Ruben Amorim, belanjanya mesti banyak tuh satu. Terus yang kedua,
Kalau ngelihat kemampuan belanja Milan yang udah spend 75 juta untuk Goncalo Ramos, udah beli Mario Gila 25 plus 5 ya. Berat lah Bang, maksudnya untuk bisa ngeluarin uang lagi kecuali ada penjualan dari Rafael Leao. Memang mereka sekarang lagi push banget. Terakhir juga kan Fenerbahce update-nya pagi ini itu ditolak sama Leao. Fenerbahce. Iya, anjing Leo ya. Iya, kita emang. butuh uang. Jadi cuma itu harapannya kayak Leo anjing. Fenerbahce lu. Nah, berarti sekarang harapan dari Milan itu sisa 2 Bang. Untuk bisa menjual Rafael. Pertama tuh Galatasaray. Iya. Galatasaray udah ngebid. Ya. Tapi sampai sekarang juga Leo masih gantungin karena dia preferensinya tetap nggak pengen ke Turki. Sama satu lagi ada Saudi. Nah, iya Saudi bener. kan dia menginisiasi ya mempressure beberapa destinasi terutama ke Inggris via agennya. Disiding tuh Bang beberapa ketertarikan lah di media dan uniknya dibantah. Awas Spurs ngebantah, United ngebantah gitu dia kan. Confident NPD lu anjing. Iya. Nah, jadi kan sebenarnya ini adalah salah satunya harapan untuk bisa reserve cash kan untuk menjual ini. Nah, sekarang dengan tidak ada itu ya berarti kan harus gambling lagi Cardinale untuk bisa ngeluarin additional budget. Nah, yang menjadi menurut gua faktor membantu Milan dan Inter Bang, laporan keuangannya musim kemarin bagus Bang. Oh iya benar. Itu faktor membantu. Jadi lu kenapa lu bisa spending 75, kenapa lu bisa beli Mario utang Gila? lunas Bang. Karena lu udah nol, net debt lu udah, utang lu udah gak ada nih. Iya itu. Beda banget sama Juve Bang. Juve rugi 160 juta Bang. Iya benar. Inter surplus 40 Iya. juta. Inter edan keuangannya. Edan. Edan. Gue respect sama Cardinale sama itu soal itu doang sama Redbird karena utang lunas Bang. Utang lunas. Lu gak rugi, lu gak merugi sekarang. Intinya gitu. Iya. Jadi lu dalam posisi bisa spend. Nah, gue pengen lihat nih kalau memang misalnya ternyata nggak di backup Amorim dan ini kan ada 3 bahkan posisi menurut gue yang harus diimprove. Satu adalah additional center back lagi. Kedua adalah pastinya defensive midfield. Karena kan dengan pakem sekarang si Ruben Amorim kekeh mempertahankan Rabiot. Ya. Nah, berarti kan duetnya Rabiot sama Modric atau Rabiot sama Jashari atau Rabiot sama Ricci. Kalau berdasarkan apa yang lo sampein tadi, itu kan nggak convincing. Kurang lebih berat lah untuk menjalani musim sama. Additional 1 nomor 10 karena kan siapa yang menemani Christian Pulisic. Kurang lebih gitu. Karena kan dari bayangannya Ruben Amorim di first press conference-nya dibilang, oh gue akan mengandalkan Christian Pulisic. Tapi kan dia baru aja cedera di Piala Dunia. Mungkin gak langsung fit di awal pembukaan musim ini. Nah dari 3 akuisisi itu Bang dengan nama-nama yang beredar. Kayaknya minimal lu harus keluar 100-150 lagi. Iya. Ada kan yang diincar tuh ini. Kayak Alach Begovic pemain Leverkusen yang juga diincar sama Chelsea. Gitu. Terus di posisi gelandang bertahan. Lu ngincarnya Morten Hjulmand tapi udah pindah ke Atletico gitu. Center back lagi yang beredar namanya Goncalo Inacio sekarang masih dinego tapi harganya mahal. Antonio Silva udah pindah ke Benfica ke Bournemouth gitu. Jadi mungkin lo mau ngambil pemain Juve kali Bang. Tukeran lagi Bang. Kalau lu panggil lagi lah lu. Enggak, makanya gua dengan Pulisic aja gua sebenarnya nggak pede ya. Maksudnya dengan Pulisic karena Pulisic kan aslinya striker gitu. Kalau nambah 3 itu lagi, lu ngerasa Milan bisa finish zona Liga Champions? Gua personally enggak, karena ini musim transisi buat gua. Kalau ngelihat mainnya kayak tadi malam Bang, enggak di backup dengan transfer, materinya kayak gini, wah berat bisa lolos Liga Champions. Iya, berat Bang. Musim depan. Makanya gua selalu maki-maki masalah pembelian Gonzalo Ramos karena dengan Gonzalo Ramos itu sebenarnya kita bisa beli 2 pemain trequartista gitu. Lah kan kita punya Camarda Bang gitu. Nah, maksud gua makanya gua ya dari tadi malam gue lihat Camarda, maksudnya gue kangen dengan striker model kayak Camarda yang positioningnya bagus, terus dia nggak butuh banyak touch tapi sekali nendang oke lah gitu. 2 peluang 2 gol Bang. Iya, maksudnya terus tandukannya positioningnya oke lah. Nah, gue yakin ketika Amorim melihat Camarda tadi malam itu dalam hati nyesel Bang itu. Kayak anjing ngapain gue beli Gonzalo Ramos ya. Tau gitu gue pakai Camarda aja. Terus gue belilah satu lagi pemain muda siapa gitu. Oh, menurut lu gitu ya? Menurut lu Camarda udah siap Bang? Sebenarnya nggak, kalau dibilang nggak siap, dia butuh waktu memang Bang. Kan Milan sempat mempercayakan dia juga terus dia nggak ngapa-ngapain juga makanya dia ke Lecce ya. Nah, cuma Camarda yang sekarang itu
gue yakin kalau dikasih kesempatan dia bisa bang. Karena ini yang Camarda mah the real wonderkid dia gitu. Dia Esposito gitu. Tapi memang Camarda dong, satu lagi dong Ekator. Ya harus, masa Esposito disebut Ekator gak disebut bang? Ayolah bang, ini Itali lah tiga-tiganya loh. Boleh. Makasih. Sembari kita liatin ya highlight si Camarda kemarin ya nih. Jadi dari sisi yang gue bilang tadi, dia cuman butuh 2 peluang untuk mencetak 2 gol. Pertama ini dari tentunya titik putih nih. Dia lihat bang, ini eksekusinya wah edan. Langsung kanan ujung. Gila, top bin bang. Tuh gila. Itu kan memperlihatkan sebuah level of confidence ini yang statement gitu. Dia punya mojo gitu. Terus yang kedua juga lewat sundulan kan, ini kombinasi sama Chukwueze. Tuh dia ngambil posisi tanpa bola gitu bang, baca posisi gitu bang. Iya, dia berdiri di antara 2 center back, lo lihat tuh. Jadi nggak bisa di cover dia. Walaupun sebenarnya Gonzalo Ramos setipe, maksudnya positioning Gonzalo Ramos tuh emang bagus ya. Dan dia juga mau mundur ke belakang, Camarda juga mau mundur sedikit ke belakang. Cuma memang 2 tipe Gonzalo Ramos sama Camarda ini emang dua-duanya hampir mirip bang. Satu tipe gitu, cara cari positioningnya bagus. First touch, first goal tuh bisa banget gitu. Nah, gue yakin dengan formasi antara ada Camarda dengan Gonzalo Ramos, mungkin Amorim mau tetap ada super sub-nya lah gitu. Nggak cuma ini. Yang gue takutin sebenarnya Gonzalo Ramos, karena Gonzalo Ramos ini ketika dikasih kesempatan main full rutin, nggak ngapa-ngapain juga bang. Iya, maksudnya lu dengan pemain PSG semewah itu pun lu gol cuma 6 anjir. Tapi gue bertanya bang gini, kayak misalnya kalau Gonzalo Ramos main 38 pertandingan, terus performanya misalnya seperti Victorio Keres. Victorio Keres musim ini bersama Arsenal kan dibeli as a marquee signing. Tapi kan dia nggak nyetak 30 gol, dia nyetak 15-14 gol aja. Nah, 15, would you consider penampilan seperti itu sebagai sebuah flop untuk angka 75 juta euro? Enggak, kalau kayak Hugh Keres atau enggak even kayak Sesko pun gue masih bilang itu pembelian berhasil bang. Cuma kita nggak tahu, maksudnya Gonzalo Ramos ini sejauh ini even di Portugal dan di PSG dia tuh kan super sub bang. Milan tuh pernah ada trauma tersendiri membeli pemain super sub, Divock Origi. Dia pernah beli Origi. Kita nggak usah ragukan kapasitasnya sebagai super sub, tapi ketika dikasih kepercayaan full main ternyata nggak bisa bang. Iya, ternyata sulit gitu, dan itu dia terbiasa masuk ketika menggantikan pemain utama, dia terbiasa untuk mengacak-ngacak orang yang sudah capek. Dia nggak ikut dari awal pertandingan gitu. Nah, gue takutkan Gonzalo Ramos seperti itu. Walaupun Gonzalo Ramos banyak yang bilang juga nggak bang, di PSG memang beda skema dengan Luis Enrique. Enrique lebih suka main false nine. Ya itu benar. Cuma gue butuh Gonzalo Ramos gue yakin butuh sedikit penyesuaian di musim pertama gitu. Pasti. Misalkan let's say musim pertama main 38 game, misalkan amit-amit nggak cedera ya guys, semoga nggak cedera lah gitu. Ya dengan dia nyetak 10 gol convincing, menurut gue masih bisa percaya dia bisa gacor, tapi di musim kedua. Nah iya, gue takutnya Milanisti ini maunya musim pertama udah terbaik, nggak bisa. Kalau Gonzalo Ramos 10 gol aja minimal 9-10 gol aja sebenarnya udah oke bang untuk dia. Nah satu lagi yang menurut gue menarik sebenarnya dari laga semalam dari tajuk pramusim ini bang, itu adalah bagaimana para pemain yang masuk klasifikasi dua kategori. Satu adalah pemain muda. Yang emang lagi butuh showcase untuk menunjukkan dirinya kalau bisa masuk ke first team musim depan. Kemudian yang kedua fringe player, pemain yang sebenarnya udah masuk daftar mau didepak. Tomori. Tapi pasti punya lagi kesempatan untuk showcase dan meyakinkan lagi manajer, atau in this case main bagus dan mendapatkan peminat di klub lain. Nah, gue pengen bahas 2 poin ini. Yang pertama dari yang pemain muda dulu bang. Kita semua tahu kan dengan apa yang terjadi di timnas Itali, nggak lolos 3 kali beruntun. Kemudian salah satu akarnya itu adalah memang kesulitannya tim-tim sebesar Milan, Juve, Inter untuk mainin pemain modelan kayak Camarda sebagai inti, sebagai menit bermain lebih banyak. Dan tadi malam sebenarnya kalau kita lihat Camarda kan main nggak jelek bang. Iya bagus. Iya bagus kan gitu. Nah cuman kan ini harus berbanding lurus dengan pemain lain. Kalau musim lalu kan Bartesaghi yang udah dapat kesempatan. Nah, tadi malam tuh juga ada, kalau Ricci udah 24 bang. Harusnya dia udah tua. Bartesaghi. Gue ngelihatnya tadi malam tuh Komoto, karena ini 2 pemain yang baru aja diperpanjang kontraknya oleh Milan secara khusus untuk melindungi value mereka. Karena dua-duanya wonderkid kan. Komoto main di tengah bang. Cuman tadi malam di outplay
sama permainan fisik dari Celtic. Nah, lu sendiri ngelihat gini, apakah ini bisa berubah budaya ini Bang, di mana tim-tim besar emang sangat bergantung dengan hasil, jadinya pemain-pemain muda Italia nggak dapat kesempatan. Hal itu terjadi juga di Juventus. Juventus next gen-nya bagus-bagus Bang. Iya, Nicolo Rovella, Fagioli, Miretti, Matthias Sule, Dean Huijsen, itu kan semua bagus-bagus, tapi nggak dapat menit bermain juga di Juventus. Akhirnya mereka harus cari di tempat lain. Nah, untuk terkhusus 2 nama ini yang memang masuk dari klasifikasi wonderkid lu nih, Camarda dan Komoto, lu ngelihatnya apakah sebenarnya lebih mending Milan berkorban let's say 1 musim tapi mereka bisa mature tapi dapat pengalaman, atau ya emang nggak akan berubah nih Bang secara kebudayaannya? Kalau gue sih berharapnya kayaknya nih kesadarannya Italia secara keseluruhan ya, Liga Italia dan Italinya ya, bahwa Italia sekarang dengan kegagalan 3 Piala Dunia ini sebenarnya menampar federasi dan sepak bola Italia, bahwa Fabregas pun sudah mention kekurangannya Italia adalah ngasih menit pemain ke pemain mudanya sendiri gitu. Walaupun ya Como juga pemain Italinya camat juga gitu. Betul. Cuma Como selalu gue bahas bahwa Como itu merubah sepak bola Italia secara nggak langsung gitu. Dengan tiki-takanya, dengan memanfaatkan pemain muda dan akhirnya lolos Liga Champions, itu tuh menampar Italia Bang. Makanya gue bilang pemain-pemain muda ini di Milan pun gue nggak apa-apa mereka berproses, even musim depan nggak masuk Liga Champions pun nggak apa-apa selama masih ada progres. Gue lebih baik memanfaatkan pemain muda gitu, walaupun AC Milan ini sama seperti Manchester United ya, media mereka tuh pressure-nya gila-gilaan Bang. Betul. Kita lihat lah banyak pemain muda kayak Hauge misalkan gitu-gitu, itu tuh nggak worse, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak pemain kayak Santi Gimenez aja di Feyenoord bagus, begitu masuk Milan jadi kayak gitu karena memang pressure-nya luar biasa. Cuma ini tuh kembali lagi ketika Amorim ngasih kepercayaan, Cardinale-nya juga ngasih lampu hijau untuk pemain-pemain muda ini, itu lingkungannya bisa ngebantu mereka support Bang. Ya dengan Komoto misalkan, oke, secara fisik Komoto masih kurang banget, jauh lah gitu. Nggak bisa dia compete sama pemain-pemain di Liga Italia sekarang, apalagi kalau misalkan main di Liga Eropa itu nggak bisa compete sama sekali. Cuma ketika Komoto dikasih kepercayaan lebih, seperti dulu misalkan kita ngomongin Pobega misalkan gitu, dikasih kepercayaan lebih, terus habis itu Camarda dikasih kepercayaan lebih, gue yakin mereka itu bisa jadi seperti pemain-pemain Como ini Bang. Karena mereka setidaknya ada role model gitu. Ini pemain-pemain Como, oke lah pemain Argentina, Spanyol, tapi mereka bisa gitu. Ketika dikasih kepercayaan, nih misalkan kita ngomongin Camarda aja Bang, lawan Celtic semalam ketika Camarda belum main, itu tuh kan mereka ball position menang, tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada shot on target sama sekali Bang. Betul. Tapi ketika Camarda main, berubah kan skemanya. Si Chikwueze main, terus habis itu udah berubah semuanya. Itu artinya apa? Berarti Camarda secara pemain di atas rata-rata sebenarnya. Ini tinggal apa? Tinggal kepercayaan aja gitu. Ketika dikasih kepercayaan, harusnya Camarda bisa gacor, Komoto bisa gacor. Nah masalahnya adalah Amorim mau begitu nggak? Kalau gue yakin Amorim sih mau. Cardinale mau begitu nggak gitu? Kalau dikasih kepercayaan mah harusnya bisa. Dan tadi malam juga kayaknya membuka mata kita soal siapa pemain yang akan bisa masuk sistem Milan, siapa yang enggak. Dari level fringe player, kita langsung ngomong aja lah. Tomori, it's a big no. Big no. Pavlovic. Pavlovic masih question mark menurut gue. Gabia masih bisa dipertanyakan. Gabia masih bisa lah. Itu juga didukung sama pernyataan dari Mario Gila yang cukup impress katanya ketemu sama dengan bakat dari si Gabia. Tapi ada beberapa question mark juga yang lingering untuk beberapa pemain. Contoh Samuel Ricci. Samuel Ricci musim kemarin juga nggak dapet kepercayaan. Musim ini di pramusim, gue ngelihat dia berusaha Bang. Berusaha dia. Gue ngelihat dia berusaha, tapi for some reason kayaknya semua effortnya dia itu end produknya salah gitu. Di tadi malam ya seenggaknya ya. Blunder sekali. Blunder sekali gitu. Nah, begitupun dengan beberapa fringe player kayak misalnya Ruben Loftus-Cheek kan sudah masuk daftar jual di Milan. Kelihatan banget nih udah kayak ya udahlah, yang penting ada pemain gue mainin gitu ya. Lebih ke kayak gitu karena posisinya kan ditaruh nomor 10 di babak pertama. Nah, itu pun nggak jadi nggak ngapa-ngapain. Intinya gitu. Nggak nyerang gitu. Jadi kayaknya udah cukup kegambar gitu. Nah, lu sendiri masih ngelihat ada nggak way back untuk beberapa pemain, contoh kayak Samuel Ricci yang memang sebenarnya lu beli cukup mahal kan? Gitu. Yang kayaknya Tomori atau misalnya
Ruben Loftus-Cheek kayaknya udah vonis dah Bang. Ini kayaknya emang udah. udahlah, ini udah nggak akan masuk skema nih. Tapi yang kayak gitu Bang, kayak Samuel Ricci, Matteo Gabbia, Pavlovic. Nah, lu sendiri ngelihatnya apakah masih mungkin? Ricci masih bisa. Ricci masih ya. Ricci bisa. Maksudnya tadi malam gue lihat Ricci juga sebenarnya oke, walaupun ada kesalahan produk tadi lu bilang kan soal blunder. Tapi Ricci tuh daya juangnya masih ada Bang. Maksudnya masih mau nunjukin gue bisa kok gitu. Emang kalau Ricci gue masih percaya. Kalau Pavlovic tuh sebenarnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Berarti kan kalau ngomongin kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, bukan karena dia nggak jago. Berarti support sistemnya aja Bang. Pavlovic mungkin kalau dimarahin Amorim terus kayak anjing, main yang bagus anjing gitu. Kayaknya dia juga lama-lama kayak oke, gua support lu adalah back terbaik di dunia gitu. Kayak lu dibisikin gitu tuh sama Amorim, lama-lama gacor. Karena Pavlovic tuh sebenarnya tetap bagus Bang. Cuma kalau skema build up dia nggak cocok. Mungkin pelan-pelan lah. Maksudnya pelan-pelan bisa beradaptasi lah betul. Ricci, Pavlovic, terus habis itu Bartesaghi, semua pemain-pemain ini tuh masih bisa dimanfaatkan sama Milan. Cuma gue nggak percaya kalau Ricci dia jadi starting lineup enggak Bang kayaknya. Betul. Jadi kayaknya masih akan jadi pelapis ya, kurang jadi lebih. Pelapis ya untuk menjadi pelapis. Ada juga semalam tuh yang jadi headline-nya adalah debutnya Mario Gila. Yang unfortunately hanya main 22 menit langsung kena cedera Bang. Nah, gue pengen pertama dulu ya sebelum kita ngomongin cederanya dia dan ketidakberuntungannya dia ya. Gitu. Pertama kita mau komen dulu soal debutnya dari perspektif penampilan selama 20 menit. Gue pengen dapat tanggapan lo meskipun dia sebenarnya bermain di area yang bukanlah posisi naturalnya, kan dia sebenarnya center back sisi kiri ya gitu. Kita dari tanggapan performance dulu deh selama 20 menit lo gimana ngeliatnya? Iya, Mario Gila menjanjikan. Gue dari dia di Lazio aja gue suka banget Bang. Dia center backnya Lazio tuh, dia daripada Romagnoli gue mending Mario Gila deh. Mario Gila bener-bener center backnya Lazio, krusial lah untuk Lazio gitu. Terus gue dapat berita bahwa Mario Gila ke AC Milan, gila beneran Bang. Pertama Mario Gila kita butuh pemain-pemain kayak gitu. Maksudnya secara sosok tadi yang gue bilang, dia bisa intimidatif tapi dia bisa keep bola gitu. Bener. Lu ada satu momen di mana tadi malam debut dia maju tanpa bolanya tuh. Yang dia kan dia mau ngambil bola tapi dia gerak dulu terus backnya ini padahal bolanya diam aja. Bener. Nah, back yang berani gitu Bang. Itu kita butuh gitu. Apalagi dengan sistemnya Amorim ya. Amorim, Pirlo kan setipe tuh. Ikutnya ke Pep Guardiola sama Johan Cruyff kan. Bener. Nah, itu tuh butuh back yang kayak gitu tuh. Bener. Yang berani keeping bola gitu. Lu lihat Pavlovic kan semalam kan. Gimana takutnya dia ketika mau passing gitu. Di pressure Bang. Enggak, maksudnya kan kita bisa ngomongnya kan apakah seorang back itu pressure resistance-nya ada kadarnya kan. Nah, Pavlovic ini tuh enggak bisa di pressure kelihatannya. Iya. Mario Gila bisa. Mario Gila santai aja Bang di pressure di press orang Bang ada. Tapi dia bisa gerakan tanpa bola gitu-gitu dulu. Nanti kok oke juga loh untuk debutan ya gitu. Jadi emang karakter ball playing defender yang emang press resistance dia tuh. Makanya itu salah satu alasan kenapa dia diakui sih. Nah, gue personally ngelihat dari 22 menit penampilannya, kata gue sih solid Bang. Solid dia. Solid. Makanya mungkin cukup 20 menit aja cukup deh gitu. Kalau gue ngelihatnya maksudnya gini, kalau level ball playingnya tuh gue udah cukup confident karena kan udah nonton juga di Lazio. Tapi yang menurut gue cukup outstanding, ini Celtic ini kan karakter tim yang bermainnya fisikal banget Bang. Nah, ada di satu momen dia tuh duel fisik tuh sampai naik Bang ke atas di posisi defensive midfield. Kenapa? Karena kalau dia nggak cover itu kena counter. Dan gue ngelihat bagaimana dia juga gigih banget dari si positioning. Jadi gini, nggak hanya dia jago dari ball playing defender, tapi juga back-back Italia, terutama back-back Milan, Juve itu punya trik old school Bang. Nah ini yang kita omongin. Trik old school itu bukan dalam artian dia kotor atau apa enggak, tapi dari penempatan badan, positioning pergerakan badan. Nah itu yang emang diajarin turun menurun kan dari back-back Itali kan. Kalau lu mau mengcover striker modelan kayak begini, lu ngambil badannya begini. Nah itu tuh emang dulu gue diceritain gue baca kalau Chiellini dapatnya dari Thuram, Cannavaro gitu loh. Bonucci dapat dari siapa? Iya gitu Bang. Nah gue ngelihat Mario Gila tuh ada begitunya. Dengan penempatan bola, pressingnya dia tahu, dia punya sense gitu. Kayak gue harus attack, gue harus maju, gue harus press di sini gitu. Jadi gue ngeliatnya kayak wah ini gila, good deal sih. Good deal. Nah, dan back Italia sekarang gue harus mau nggak mau ya gue harus akui bahwa ini kan sayangnya Spanyol ya, Mario Gila ini Spanyol ya. Back Italia itu harus berkaca dari Mario Gila Bang. Kalau nanti dia gacor sama Amorim ini, dan gue yakin di bawah Amorim Mario Gila ini fantastis nih. Mungkin nanti musim depan atau 2 musim lagi atau kapanpun kontraknya habis, mungkin dia akan diincar tim-tim besar ya. Nah, Mario Gila itu bisa kayak ngajarin back Italia cara main kayak gitu lagi gitu. Iya benar.
kalau Bastoni itu harusnya berkaca tuh dari Mario Gila tuh kayak oh gini cara mainnya. Kalau Calafiori udahlah dia udah abroad lah, dia udah beda juga kan. Tapi Mario Gila ini adalah gambaran pemain-pemain seperti kita kangen Bonucci. Kita bisa lihat Mario Gila Barzagli gitu. Kita bisa lihat Mario Gila gitu. Nah, Bonucci itu kan salah satu back yang sebenarnya cocok juga dengan sistem Amorim, tipikal kayak Bonucci gitu. Benar. Nah itu Mario Gila tuh ada bang, dan dengan fisik yang luar biasa gitu. Nah pemain-pemain kayak Mario Gila itu tuh cocok banget sama skemanya Pirlo, sama skemanya Amorim. Karena butuh pemain fisik kayak gitu. Kessie dulu Milan punya Kessie kan, itu cocok sama Amorim tuh. Ya yang fisik tuh 99 gitu. Lari aja. Chukwueze itu cocok kan itu bang. Nggak, makanya ntar ada Rabiot kan bang. Nah Rabiot fisik cocok tuh sama Amorim. Nah having said that, kita lihat dulu ya bagaimana dari sisi line up ini untuk skemanya Ruben Amorim tinggal menyisakan 2 posisi sebenarnya. At the very least setidaknya ya. Karena kan Gila udah diambil gitu. Ya bisa jadi Gila ke kiri, Matteo Gabbia di tengah. Tinggal 1 center back lagi di sisi kanan. Kemudian kalau dari tengah kayaknya minimal kalau nggak belanja pun masih ada Modric gantian sama pemain lain bersama Rabiot masih bisa ke cover lah. Nah terakhir kan mungkin untuk melengkapinya 1 lagi pemain nomor 10 yang kabarnya emang ini tuh Zlatan Ibrahimovic aja sampai udah ngepromosiin bang, udah Milan ambil katanya gitu. Iya, ini adalah permata paling terbaik dari negara Balkan dewasa ini tuh dia bilang gitu bang. Kalian saking gacornya nih orang gitu, dan pastinya kan di ujung tombak tuh udah ada Ramos. Nah, gue pengen nanya sama lu dari sisi nilai aktivitas transfer Milan dengan menyisakan 2 kepingan puzzle setidaknya nih kan. Berarti kan yang udah lo tuntasin nih dituntasin sama Cardinale nih setidaknya ada 2 nih, udah 1 posisi striker udah solve, back udah solve walaupun belum mungkin komplit ya, udah ada 2 nih. Nah, asumsi kalau misalnya 4-4-nya keisi bang, berapa lo kasih nilai? 4-4-nya Casey nomor 10 juga udah. Dia termasuk dengan Goncalo Ramos, Gila, tambahan 1 lagi nomor 10 sama tambahan 1 lagi center back atau defensive midfield. Kalau 4-4-nya datang sesuai dengan target ya. Lu kasih nilai berapa? Kalau ternyata nggak datang dengan kondisi sekarang nih hanya 2 ternyata yang marquee signingnya, sisanya mungkin pemain-pemain kayak ya udah barter atau enggak swap deal. Nah, lu ngasih nilainya berapa? Nilai itu berarti nilai squadnya bang ya? Nilai squadnya. Oke, nilai squad. Sebenarnya gue lupa mention juga Gonzalo Ramos itu tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman dia dan otaknya dia main sama PSG itu perlu lah buat AC Milan sekarang gitu ya. Jadi bisa ngajarin yang lain lah. Kalau kita semua pemain-pemain tadi yang diincar itu dapat semua bang, gue bisa menilai squad ini 8,5 bang. 8,5. Kalau semua ya? Kalau semua tadi Inacio dapat, Alex Begovic ya. Dan lu pede nggak kalau semuanya datang bisa lolos Liga Champions bahkan challenging for the title? Kalau challenge, gue percaya bang, karena Allegri aja buktinya bisa. Maksudnya Allegri aja lu kan tekniknya tergelincirnya pekan terakhir. Allegri aja bisa kan. Allegri kasihan juga jujur dengan pemain yang sekarang, dia juga pasti sulit lah gitu. Bener. Allegri kan harus ditopang sama pemain-pemain mega bintang juga gitu. Sama kayak Pirlo gitu. Di Sampdoria ya nggak works juga. Karena lu ketika lu kasih pemain Juventus 2021 ya lu seneng kan. Tapi dikasih Sampdoria ya itu sulit. Nah, ketika Amorim mendapatkan pemain yang dia mau, Inacio, terus habis itu siapa tadi Begovic itu dia dapat semuanya 8,5 bang. Compete for the Scudetto bisa banget. Walaupun tetap Juventus, Roma, Como itu yang gue selalu was-was karena ini Roma ini dengan Gasperi ini pasti lebih solid. Edan malennya di World Cup buset bagus. Cuman masalahnya gue ngerasa gini ya, kalau Roma yang gue takutin sebenarnya musim depan itu adalah Roma bang. Awalnya Roma, tapi dengan pembukaan window yang gak convincing buat mereka, gue jadi punya second thoughts. Kenapa? Karena udah 3 kali mereka ditikung bang. Iya benar. Mereka ditikung untuk yang pertama adalah si ini Crescencio Summerfield. Summerfield. Akhirnya kemana bang? Al Hilal. Aneh banget itu bang. Aneh itu Summerfield. Terus yang kedua Mason Greenwood. Sebenarnya target nomor 1 mereka Mason Greenwood. Terus ditikung sama tim Turki kan gitu. Terus yang terakhir kemarin mereka pengen Alejandro Garnacho juga. Garnacho akhirnya ke Aston Villa. Nah sekarang mereka nyari yang udah opsi keempat nih, Marcus Rashford bang. Cuman kan gajinya juga nggak masuk. Dari skema permainan attacking flowing football, gue sih jujur sama Gasperi ini gue rada serem ya gitu. Sejujurnya dengan kemampuan dia mengorganisasi sebuah tim jadi mainnya bagus gitu, nggak hanya bagus tapi bisa menang gitu. Itu sih gue rada serem. Cuman kalau ngelihat dia nggak dapat sayap kiri dan mereka main di Liga Champions,
gue jadi menarik nih. Nih Roma bisa nggak kurang lebih menjaga level of physicality-nya mereka, tetap kompetitif di Liga Champions dan juga Serie A at the same time. Karena menurut gue dengan pembelian sekarang agak berat sih. Karena kalau lu mention Juve, wah bang lebih kacau lagi bang. Iya sebenarnya lebih hancur lagi. Lebih hancur karena kalau kita lihat nilainya sekarang, Juve aja belum punya striker, lu udah punya striker. Iya. Terus Juventus nggak punya nomor 10. Lu seenggaknya udah ada lah gitu pemain andalan lu. Back pun bang, kita masih belum tahu backnya musim depan siapa karena Bremer masih mau dijual. Ayo. Jadi kalau dari stage sekarang sebenarnya kalau dari lihat mercatonya ya murni mercato dan semua pemain yang ada di timnya masing-masing, Milan tuh dari kondisi yang lebih baik dari Juve bang. Iya udah lebih ready. Secara squad tuh lebih ready. Wah Juve mah hancur-hancuran. Cuma ininya musuhnya cedera doang dia udah. Benar. Sekali cedera makanya pemain-pemain muda ini diharapkan kayak tadi Komoto pemain bisa step up Ricci gitu. Karena untuk nge-backup supaya nggak terlalu capek nih starting line up-nya nih. Cedera ini musuhnya mereka gitu. Kalau udah salah kayak tadi Mario Gila tadi malam aja. Itu kayak gitu aja kan bikin was-was bang. Benar. Itu sekali pemain-pemain kayak Mario Gilanya hilang atau Gonzalo Ramosnya. Wah udah buyar. Buyar. Lu berharap boro-boro masuk Liga Eropa pun tidak itu. Enggak, untuk lu survive ke pertandingan berikutnya aja tuh question mark. Iya, untuk lu bertahan dari Parma aja lu mikir gitu kayak itu benar banget. Itu segitu fundamentalnya perbedaan kualitas pemain ketika satu sistem tuh bergantung kepada pemainnya. Tapi gue menarik satu hal lagi nih bang. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, gimana stance lu soal partisipasi Milan di Europa League? Nah pertanyaannya kenapa gue ngelempar gitu? Karena ini kan kontingen dari Inggris di Liga Champions kan 6 bang. Jadi tim-tim yang gedenya tuh udah di Liga Champions semua. Ya jadi nggak ada yang biasanya kan kalau ada top 7 kan. Nah top 7 gitu. Jadinya spotnya cuma 4. Jadinya 2-nya kita harus compete sama yang agak bagusan di Inggris. Nah ini kan enggak. Bahkan yang lolos tuh Sunderland gitu kan. Gitu sama Bournemouth gitu. Nah terus yang kedua, kalaupun ada tim di luar itu yang gede, mereka nggak lolos kompetisi Eropa, Spurs nggak lolos, Chelsea nggak lolos. Jadi satu pesaing tuh udah lo coret tuh. Inggris kayaknya nggak terlalu berat dah gitu. Spanyol pun sama bang, gitu. Betisnya aja udah main di Liga Champion gitu. Jadi kalau kita ngelihat permutasinya bang, Juve sama Milan suddenly ada di tempat di mana they actually have a chance untuk menang Europa League bang, seperti Chelsea di musim Conference League-nya mereka. Conference League. Iya bang, karena saingannya cuma Jerman gitu kan, tim-tim Jerman gitu kan, bahkan tim Jerman kan nggak ada usual suspect kayak misalnya Dortmund sama Bayern yang main juga di Liga Champions. Nah jadi lu ngelihatnya gimana kalau misalnya dengan squad lu kayak gini ya, squad lu kayak gini, yang mungkin rada berat nih kalau lu main juggle 2 kompetisi, lu masih akan vote untuk mencoba menangin Europa League? Atau menurut lu udahlah Europa League mah lepasin aja, fokusnya Serie A? Kalau Serie A sebenarnya prestasi Milan tuh yang penting bisa ngalahin Inter aja kan bang. Scudetto biar lepas dulu deh. Yang penting ya Inter jangan kalah deh. Iya. Nggak, tapi memang kalau misalkan Europa League sendiri mungkin secara exposure ya, kalau secara exposure tetap Scudetto tuh di atas lah. Kalau lu menang Scudetto terus habis itu lu akhirnya bisa menyingkirkan Inter tuh ada proud sendiri untuk kita gitu. Tapi ngelihat bahwa di situ ada Como, di situ kembali lagi soal Roma, walaupun kita soal pembelian pemain, tapi gue yakin Roma musim ini akan lebih matang daripada musim yang kemarin ya. Terus di situ masih ada Napoli juga dengan Allegri, Lazio dengan Gattuso. Sarri kemana Mas Sarri Pak? Sarri Atalanta. Nah sebenarnya perburuan Scudetto itu akan jauh lebih berat bang. Jauh lebih berat lah. Inter juga pasti jauh lebih solid lah. Walaupun Inter sekarang belum tahu juga beli pemain siapa kan. Tapi Inter kita nggak bisa pungkiri bahwa Inter pasti jauh akan tetap dia akan tetap kita mendominasi lah gitu. Nah Europa League ini ada satu chance di mana kalau kita menang Europa League kita masih bisa lolos Liga Champions juga. Plus kita dapat uang cash keras juga dari Europa League. Dan di situ ada satu potensi di mana setidaknya Amorim bisa menangin banget gitu. Maksudnya dia bisa dapat 1 trofi aja minimal. Gue gak usah deh Scudetto agak sulit kayaknya Scudetto menembus ke atas ini agak sulit gitu. Apalagi kita ngomongin jangka panjang ya dengan pemain-pemain ini mungkin akan ada musuhnya cedera tadi kita mention gitu. Europa League ini
ada potensinya bang, karena kalau Europa League masih main pakai mediocre tadi Milan itu, yang muda-muda itu bisa itu bang. Iya. Kalau di Liga Italia agak sulit dengan pemain mediocre ini, apalagi lu main di tanah lu sendiri gitu dengan media. Tapi di Europa League pemain lain mediocre juga bang. Iya benar. Iya itu yang siapa Komoto, siapa sih Pos, bisa itu, siapa Cisse, bisa itu bang. Nah. Lo tau gak? Ini gue suddenly gue realize gini bang. Ini situasinya tau gak enak banget buat siapa bang? Kondisi kayak gini nih. Kalau megang Milan atau megang Juve, ini adalah makanannya good evening. Kalau Unai Emery bang, pelatih Milan atau pelatih Juve di musim ini, jadi tuh Europa League udah pasti dimenangin sama dia bang. Iya pasti lawannya kayak gak ada kan yang berat banget. Lah MU kan juara bang. Iya. Sama Amorim kan? Enggak, itu siapa yang waktu Spurs siapa? Yang kalah ya, awal kalah ya. Postecoglou. Iya, MU kalah sama menangnya akhirnya Postecoglou. Nah, sama kayak gue. Karena kan Europa League itu liganya Unai Emery, Bang. Iya benar itu. Iya, gue kalau gue jadi Unai Emery nih gila, saya masih ada kosong ya. Pelatih Juve atau Milan, wah anjir gue tawarin diri sih. Gila tuh liga gua gitu, Bang. Karena udah pasti gak ada pesaing gitu dan kalaupun gue secara fans, kalau gue harus milih ya, karena kan gue udah dalam prinsip kayak ya udah 7 tahun Juve nggak juara apa-apa kan, gitu. Ya udahlah, kenapa nggak berangkat dari Europa League dulu, naikin mental kan? Iya itu aja. Iya maksud gue. Iya, kalau Scudetto makanya gue bilang tadi kalau Scudetto hambatannya banyak, obstacle-nya banyak gitu. Europa League bisa bang. Europa League bisa. Komoto bisa bersinar itu. Iya. Nah gimana menurut Milanisti ya? Apakah menurut kalian juara Liga Eropa adalah target yang lebih realistis ketimbang tentunya masuk sebagai zona Liga Champions atau challenging for Scudetto gitu. Coba sampaikan di kolom komentar. Sekaligus juga menutup tentunya episode pertama kita Milan Corner dengan kemarin yang udah menyiarkan pertandingan Milan dan juga hasil-hasil terkini dan pastinya juga kita tetap update terkait aktivitas bursa transfer AC Milan ya di musim panas ini. Oke, itu dulu. Thank you banget Mal untuk episode 1. Kita akan ketemu lagi episode 2 guys ya. Dan as always jangan lupa juga untuk follow channelnya Kemal. Nanti kita akan collab postnya ini untuk episode ini. Ikutin juga podcast sepak bolanya Kemal. And as always my friends, have a lovely evening. Bye bye.